Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam. Mari silahkan diaktifkan kameranya ya. Iya, Bu. Mohon maaf. Di sini susah sinyalnya, Bu. Oh, baik. Sudah tidak apa-apa. Oh iya, bagaimana kabarmu? Baik? Sebenarnya saya merasa kurang baik, Bu. Kalau ibu tidak salah, kamu Neneng kan anak kelas 11 IPA 2 yang terkenal pandai itu? Iya, benar, Bu. Ibu kok bisa tahu nama saya? Iya, ibu tahu. Apalagi dengan murid ibu sendiri yang terkenal pandai dan sering dibicarakan oleh guru-guru di sekolah. Ibu bisa aja. Oh iya, tadi Neneng mengatakan bahwa Neneng merasa kurang baik. Memangnya kurang baik bagaimana, Neng? Sebelumnya, terima kasih atas waktunya Ibu. Sebenarnya saya ingin bercerita, tetapi saya ini bingung harus bercerita dari mana, Bu. Baiklah, Neng. Sebelum kita menyelesaikan masalah ini, apakah Neneng sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu proses konseling. Jadi, proses konseling itu adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang bermasalah, dan di dalam proses konseling tersebut ada juga asas-asas yang perlu dipatuhi loh. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi, Neneng tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Neneng kepada ibu, karena yang tahu permasalahan ini hanya si konseli dan juga konselor. Dan jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, pastinya harus ada persetujuan dari Neneng dulu, jadi Neneng tidak perlu takut. Nah, yang kedua ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi, konseli ini sukarela menceritakan permasalahannya kepada ibu tanpa ada paksaan dan juga tekanan. Nah, yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi di sini konseli, yaitu Neneng, secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan Neneng kepada ibu tanpa ada yang ditutupi ya. Lalu yang keempat adalah masih banyak lagi sebenarnya asas-asasnya, Neng. Jadi proses konseling ini kita batasi ya, sekitar waktunya 45 sampai 65 menit. Dan mohon maaf Neneng, maksud Ibu 45 sampai 60 menit. Dan hal penting juga yang harus Neneng tahu bahwa dalam hasil proses konseling ini, konseling yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Nah, konselor di sini hanya sekedar membantu dalam menangani masalah yang ada dalam konseling. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, proses konseling. Sekarang saya sudah paham, Bu. Nah, alhamdulillah jika Neneng sudah paham, Neneng bisa menceritakan kepada Ibu tentang masalah yang Neneng hadapi saat ini. Sebenarnya gini, Bu, saya punya masalah dengan mantan pacar saya, Bu. Baiklah, Neng. Itu Ibu sangat memahami ya, Neng ya, permasalahan yang dihadapi Neneng saat ini gitu. Neneng mempunyai masalah dengan mantan pacar Neneng seperti itu ya? Iya, Bu. Oke, baiklah Neneng. Bisa menceritakan ya masalah yang dihadapi Neneng tentang mantan pacar Neneng tersebut? Begini, Bu. Kami itu sudah berpacaran lebih dari 2 tahun, dan sejak 1 minggu kemarin Neneng itu putus dengan pacar Neneng. Iya, teruskan Neng, teruskan. Ketika Neneng sudah putus dengan pacar Neneng, nah hidup Neneng itu seperti hampa dan sangat merasa kehilangan yang begitu berat. Neneng merasa sakit hati kepada mantan Neneng, Bu. Kira-kira kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Neneng begitu sakit hati dengan cowok di masa lalunya Neneng? Iya, Bu. Jadi dulu itu mantan Neneng pernah berselingkuh di belakang Neneng. Dia ini meninggalkan Neneng begitu saja. Dia ini laki-laki yang pembohong.
apa yang dia janjikan ternyata semuanya itu palsu. Kenapa hidup ini terasa berat bagi Neneng ya, Bu? Neneng mengatakan bahwa hidup Neneng terasa berat. Bisakah Neneng jelaskan maksud dari perkataan Neneng tersebut? Iya, Bu. Neneng merasa masalah ini tuh menjadi beban bagi Neneng. Nah, hingga sekarang saya ini ingin sendiri dan menjadi orang yang pendiam. Saya ini berpikir semua laki-laki itu sama saja, Bu. Alasan apa yang membuat Neneng beranggapan semua laki-laki itu sama? Memang semua laki-laki itu sama saja, Bu. Seperti mantan saya hanya bisa mengecewakan perempuan saja. Jadi saya sekarang ini sudah jarang berteman dengan laki-laki dan sudah tidak percaya lagi dengan semua laki-laki. Hal itu membuat Neneng ini takut untuk membuka hati kepada laki-laki lain. Seandainya Neneng tidak bertemu dengan mantan Neneng, mungkin Neneng ini tidak akan seperti ini. Nampaknya Neneng mempunyai pemikiran bahwa jika Neneng tidak mengenal kekasih di masa lalunya Neneng tidak akan menjadi seperti ini ya? Iya, Bu. Neneng ini benci sekali dengan mantan Neneng hingga Neneng ini juga menjauh dari teman-teman laki-laki di kelas Neneng, Bu. Memangnya salah Neneng, Bu, hingga dia ini tega memperlakukan Neneng seperti ini. Baiklah, terus apa yang Neneng inginkan dalam proses konseling ini? Neneng ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah Neneng salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Dan Neneng itu bingung, Bu. Baiklah, jadi masalah yang Neneng hadapi saat ini adalah Neneng merasa tidak percaya lagi dengan laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki lain karena Neneng menganggap semua laki-laki itu sama saja seperti yang di masa lalunya Neneng, hanya menyakiti dan juga mengecewakan perempuan. Begitu? Iya, Bu, benar sekali. Baiklah Neneng, dalam masalah yang dihadapi Neneng saat ini, Ibu tentu dengan strategi restructuring kognitif karena tampaknya Neneng banyak berpikir negatif terhadap teman-teman laki-laki Neneng. Apakah kamu tahu restructuring kognitif? Tidak, Bu. Oke, jadi restrukturing kognitif itu adalah Neneng belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya nih, Neneng yang merasa berpikir negatif tentang teman-teman laki-lakinya Neneng, ya Neneng yang menganggap semua laki-laki itu sama saja, hanya menyakiti dan mengecewakan hati perempuan, pikiran tersebut harus dirubah karena tidak semua laki-laki itu sama seperti mantannya Neneng, begitu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Strategi restructuring kognitif itu ya, Bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikir negatif seperti itu, Bu. Iya, Neng, dan dalam proses konseling ini, Ibu akan mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Neneng. Apakah Neneng setuju? Iya, Bu, Neneng setuju. Oke, Ibu mau menanyakan, menurut Neneng, apakah setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifatnya? Kalau menurut saya jelas beda lah, Bu. Oke, kira-kira menurut Neneng, apa yang membedakan mantan Neneng dengan teman-teman laki-laki Neneng selama ini? Ya tentu beda lah, Bu. Mantan yang mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya ini enak diajak bercanda gitu atau ngobrol bareng gitu, Bu. Begitu. Oke, sekarang yang perlu Neneng ketahui bahwa mantan Neneng tetaplah adalah mantan Neneng. Dan teman-teman laki-laki Neneng tetap menjadi teman-teman laki Neneng. Mereka saling berbeda baik fisik maupun sifat mereka. Jadi apa yang dilakukan mantan pacar di masa lalunya Neneng akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman laki-lakinya Neneng saat ini. Iya, Bu. Saya sadar bahwa mereka ini memang berbeda. Saya terlalu berpikir negatif, Bu. Ya, coba pikirkan jika Neneng tetap dalam masalah ini dan selalu berpikiran negatif,
uh, thinking, apakah Neneng negatif thinking gitu ya, Neng? Apakah Neneng bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Bu. Saya harus berubah. Perubahan seperti apa yang bisa Neneng jelaskan? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikir negatif tentang teman-teman Neneng, dan Neneng juga harus berpikir positif bahwa tidak semua teman laki-laki Neneng ini yang saya kenal seperti mantan pacar saya. Begitu, Bu. Alhamdulillah kalau Neneng bisa mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu akan selalu mendukung Neneng. Tetapi apakah Neneng tidak menyesal dengan keputusan yang Neneng ambil? Tidak, Bu. Malah Neneng tidak pernah menyesal. Saya sadar bahwa harus berubah, Bu. Bagus sekali Neneng. Jika Neneng sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Neneng, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-temannya ya. Neneng khususnya teman-teman Neneng nih yang laki-laki. Apa Neneng bisa? Iya, Bu. Saya yakin bisa, Bu. Baiklah, hari ini Neneng sudah bisa menyelesaikan masalah Neneng sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif tentang teman-teman Neneng yang dikarenakan kekasih Neneng yang pernah membuat Neneng kecewa dan mengganggu semua laki-laki, menganggap semua laki-laki itu sama dengan mantan pacar Neneng. Hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Namun sekarang Neneng sudah mau berubah dari pemikiran Neneng yang salah tersebut menjadi pemikiran yang positif. Nah kemudian sekarang Neneng mempunyai alat untuk berteman, mempunyai niat untuk berteman dan juga berkomunikasi kembali serta saling bercanda bersama dengan teman-teman. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana perasaan Neneng saat ini? Saya merasa lebih lega, Bu, dan saya ini tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan Ibu. Terima kasih sekali lagi, Bu. Ya, sama-sama Neneng. Baiklah, kalau begitu nampaknya kita sudah berbincang-bincang sekitar 10 menit ya. Bagaimana jika pertemuan ini kita akhiri saja? Iya, Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, sama-sama Neneng. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.